Pria ini ditugaskan oleh Presiden. Dalam 3 hari harus bercinta dengan lebih dari 10.000 gadis. Karena hanya ada satu pria yang tersisa di dunia. Menghadapi lebih dari 300 juta gadis di dunia. Dia dipaksa. Harus bertanggung jawab untuk menjaga umat manusia. Cerita terjadi di sebuah gedung bertingkat. Tempat ini sedang mengadakan Rapim AS. Mereka sedang mendiskusikan bagaimana menyebarkan virus secara global. Lalu akan salahkan negara di kawasan timur. Setiap anggota Kongres harus berpikir dengan cara yang berbeda. Saat mereka memilih metode yang cocok, Presiden tiba-tiba memuntahkan darah. Lalu, Menteri Luar Negeri, Parlemen, semua pejabat tinggi negara jatuh satu persatu. Semua meninggal tepat di kamar. Tidak hanya itu, dunia luar juga sangat kacau. Di langit, sejumlah besar pesawat semuanya telah mendarat. Dalam waktu singkat, semua pesawat hancur. Kendaraan di jalan utama juga mengalami kecelakaan serius. Lalu lintas langsung macet. Pada akhirnya, semua pria di dunia telah menghilang. AS juga menghadapi situasi khusus. Satu protes yang terjadi. Lebih dari 200 juta wanita segera angkat bicara. Mereka dengan gila-gilaan menghancurkan, membuat kerusuhan. Menghadapi ini, pemerintah AS tidak mencegahnya. Karena semua tentara dan polisi itu bisa bermanuver. Semua telah meninggal. Para posisi besar dan kecil juga kosong. Tidak ada yang bisa memerintah kepada staf. Pada waktu ini, anggota Kongres mencalonkan diri sebagai presiden, Jennifer. Dia segera menyelesaikan semuanya. Dan menjadi presiden masa jabatan baru. Dia segera menangani situasi tegang dan memadamkan protes. Setelah mendengar berita, virus sekarang telah berevolusi. Hanya kaum pria yang terinfeksi virus. Itu berarti, tak berapa lama, semua pria di dunia telah menghilang. Kemudian, Jennifer segera memerintahkan. Sementara mayat pria-pria masih belum membusuk. Tolong segera bawa sel-sel pria-pria. Pertahankan. Segera ambil tindakan untuk menyelamatkan umat manusia. Jennifer juga meminta bawahan untuk bertindak cepat. Sekarang ada satu masalah yang penting lagi. Di dunia, semua pekerjaan yang berhubungan dengan kaum pria, semua sumber daya manusia hilang. Dan dalam waktu sesingkat itu, kaum wanita tidak bisa mengambil alih seluruh pekerjaan kaum pria. Maksudnya, jabatan yang dipegang oleh kaum pria, sekarang tidak menghadapi siapapun untuk mengambil alih. Dalam sekejap, pembangkit listrik, tentara, lokasi konstruksi, lalu lintas. Bersama dengan industri lain yang berhenti bekerja. Dunia akan sangat cepat memasuki keadaan stagnasi. Selain itu, ada tantangan yang lebih sulit. Sedang menunggu manusia melawati. Tiba-tiba lebih dari 400 mayat muncul. Jumlah yang begitu besar. Bahan bakar di seluruh dunia tidak dapat memenuhinya. Apalagi, jika tidak ada yang membersihkan. Seluruh mayat perlahan akan membusuk. Kemudian ekosistem di seluruh dunia juga akan menghadapi stagnasi. Hal yang terpenting adalah, setelah itu, kaum pria tidak ada lagi. Bagaimana manusia akan mempertahankan? Tepat waktu ini, satu pria tiba-tiba sadar. Dia adalah pria paling beruntung di dunia. Ia tak disangka. Di masa depan, situasi apa yang akan ia hadapi? 3 hari 10.000 gadis. Bagaimana jika hanya ada satu pria yang tersisa di dunia? Dia akan menjadi mesin bersalin. Akan menjadi tujuan penyelamatan umat manusia. Dia menjadi satu-satunya pria yang tersisa di dunia. Karena agar tidak terdeteksi, ia harus bersembunyi setiap hari. Ia hanya mengandalkan mencuri makanan untuk hidup. Dia bernama Sam Jordan. Ibunya adalah anggota Kongres Jennifer. Tapi saat ini, Sam masih belum bisa menghubungi ibunya. Menyaksikan situasi kerusuhan di luar. Sam hanya bisa bersembunyi di kamar yang ditinggalkan. Ia tidak berani keluar. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki di luar. Sam segera bersembunyi di balik pintu utama.
Bersiaplah untuk menyerang orang yang memasuki ruangan. Akibatnya, siapa nama Anda? Namanya Jordan. Wanita ini adalah mata-mata. Nomornya 355. Saat ia mendengar nama Sam, dia segera membawanya ke helikopter. Lalu bawa dia ke Gedung Putih. Saat ini, orang yang sedang menunggu Sam, itulah Presiden Jennifer. Sam tak disangka. Setelah dunia ini kehilangan semua pria, ibunya menjadi Presiden Amerika Serikat. Sam sangat senang. Tahu putranya hidup, Jennifer juga senang. Tapi dia nggak merasa bahagia. Karena setelah hari kehancuran, semua wanita di dunia, mereka semua kehilangan suami, putra, dan ayah mereka. Kaum pria di dunia juga hilang. Semua orang sangat kesakitan. Mereka tidak bisa menghilangkan rasa sakit ini. Tapi hanya putra presiden yang masih hidup. Jika semua orang tahu bagaimana perasaan mereka, bagaimana kalau semuanya akan mengetahuinya? Pihak yang ingin mencalonkan kepresidenan akan bertindak cepat. Bagaimana mereka menyelesaikan? Tak berapa lama, konspirasi terkait kepresidenan akan mempengaruhi seluruh AS. Jadi, untuk melindungi kepresidenan ibunya, juga untuk keselamatan Sam, mereka tidak bisa membiarkan siapapun tahu dia masih hidup. Jadilah paksa membawa Sam ke tempat yang aman. Tempat yang benar-benar diyakini Jennifer. Ini adalah tempat tinggal peneliti. Tidak bisa kabur begitu saja. Itu juga bisa didasarkan pada penelitian situasi Sam. Untuk menemukan metode untuk menyelamatkan umat manusia. Orang yang misi untuk melindungi Sam. Itulah mata-mata 365. Lalu, 2 helikopter diam-diam muncul di malam hari. Tapi tengah jalan, ada masalah yang terjadi. Helikopter tiba-tiba meledak di udara. Sebentar lagi, langit cerah. 2 pilot juga tewas dalam ledakannya. Ternyata semuanya dikuasai oleh mata-mata 365. Dia paham. Menghadapi masalah ini, semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Tapi kedua pilot itu sudah tahu hal berkait mata-mata 365. Kecuali presiden. Hanya ada mata-mata 365. Dan kedua pilot itu tahu bahwa Sam masih hidup. Mereka bahkan tidak puas dengan Sam. Mengapa orang sahabat mereka semua mati? Tapi hanya putra presiden yang masih hidup. Bisakah menjelaskannya kepada saya? Bems, jangan bilang apa-apaan itu. Saya ingin mencari tahu kebenarannya, sungguh. Aku hanya... Kenapa dia masih hidup? Kenapa hanya dia? Bagaimana jika semua kaum pria di dunia mati? Hanya dalam sekejap mata. Di seluruh dunia, lebih dari 400 juta mayat muncul. Negara-negara mulai kehilangan listrik. Para pekerjaan kaum laki-laki. Tidak ada sumber daya manusia sama sekali. Karena semua kaum pria sudah mati. Jadi Jennifer menjadi presiden AS. Tapi tak disangka, seorang tamu tak diundang muncul di Gedung Putih. Itu pengganti presiden baru. Juga penerima Regina yang paling sah. Tapi sekarang posisi presiden milik Jennifer. Karena Regina terluka. Jadi ia baru saja sadar di rumah sakit. Meskipun tidak ingin menyambut Regina, tapi Jennifer tetap menunjukkan sambutan yang hangat. Kami sangat senang Anda kembali. Bagi Jennifer, penampilan Regina itu adalah ancaman besar. Dia menyadari posisi Presiden AS ia goyah. Tapi sebelum itu, ketika kaum pria di seluruh dunia binasa, AS menghadapi kerusuhan terbesar yang pernah ada. Jennifer adalah orang telah menyelesaikan seluruh kerusuhan di negara ini. Ketika pekerjaan kaum pria tidak dipegang oleh siapapun, negara ini dalam bahaya kehancuran. Itu juga Jennifer yang mengurus semuanya. Kota juga bebas beroperasi kembali. Demikian, Jennifer yang didukung di hati rakyat negara.
Jennifer telah didukung oleh mereka. Jika sekarang menggantikan presiden baru, akan terjadi kerusuhan lagi. Seluruh negara akan jatuh ke dalam kekacauan. Akhirnya setelah serangkaian alasan, Regina hanya bisa mengambil posisi lain untuk sementara. Tapi dia tidak hanya ingin berhenti di sini. Regina terus terang mengakui, posisi presiden secara inheren akan menjadi miliknya. Tapi pada saat ini, bukan waktu yang tepat untuk mengalahkan Jennifer. Jadi Regina hanya bisa menunggu. Sangat cepat agen intelijen mengetahuinya. Setelah mengumpulkan bukti tentang Jennifer, berita penting telah ditemukan oleh Regina. Ternyata, putra Jennifer masih hidup. Apa yang terjadi? Mengapa kaum pria di dunia meninggal? Tapi putra presiden masih hidup. Bagi Regina, ini adalah rahasia terbesar untuk mendapatkan kembali kepresidenan. Jadi Regina memulai berencana. Kemudian bersiap untuk membuka rapat. Untuk menggulingkan Jennifer. Kemudian dapatkan kembali kepresidenan. Menangkap Sam. Untuk menyelamatkan umat manusia. Sampai saat itu, bagaimana Jennifer akan mengatasinya? Kenapa putranya masih hidup? Apa konspirasi di balik itu? Satu pertempuran untuk merebut kepresidenan wanita. Tepat waktu ini. Mulailah.